Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas rutin saya, yang dimana mata kuliahnya ialah Media dan TIK Pembelajaran RI 4.0, dimana dosen pengampunya ialah Ibu Dr. Insinyur Erma Yulia, Magister Teknik, dan dimana saya sendiri Muhammad Rizky dengan NIM 52024220005 Stambuk 2020, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan memaparkan materi tugas rutin 4 ini, di mana materinya ialah pembahasan tentang video animasi pembelajaran. Baiklah, kita mulai saja ke pembahasannya. Baiklah, kita sudah berada di PowerPoint. Kita akan membahas video animasi pembelajaran ini. Yang pertama ialah ada animasi, di mana animasi ini sendiri ialah sekumpulan gambar statis yang dimana saling berhubungan, kemudian ditayangkan bergantian dalam waktu yang cepat. Gambar atau frame ini ditayangkan saling bergantian dengan cepat, ya. Bergantian selanjutnya disebut sebagai frame to frame. Penayangan frame to frame ini memiliki tujuan menghasilkan efek visual berupa gambar dan motion picture. Selanjutnya video animasi. Video animasi ini ialah sebuah gambar yang bergerak, yang dimana berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Objek yang dimaksud ialah contohnya gambar manusia, tulisan, gambar hewan, bisa juga gambar tumbuhan dan juga gedung dan lain sebagainya. Baiklah, berikutnya kita akan masuk di mana animasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, animasi digunakan untuk memodelkan fenomena-fenomena alam agar lebih mudah untuk diamati oleh peserta didik kita. Di mana juga animasi merupakan media yang efektif digunakan untuk menjelaskan secara detail dari setiap urutan kejadian dari pemodelan yang dilakukan. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada mayoritas alam sangat sulit untuk diamati secara langsung karena berbagai faktor, seperti yang pertama ada berbahaya, kedua terjadi sangat cepat, ketiga tidak dapat diamati dengan indera karena terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya ada bersifat abstrak, dan yang kelima sulit dipahami. Baiklah, di slide berikutnya kita akan masuk ke peran animasi dalam pembelajaran. Di sini animasi digunakan sebagai media pembelajaran, ya, berdasarkan memiliki dua tujuan. Yang pertama, seperti yang ada dalam slide ini, yang pertama ya ini untuk menarik perhatian peserta didik, dan juga animasi memberikan ruang kepada guru pendidik untuk mengekspresikan bahan ajar. Dalam hal ini menunjukkan fenomena alam dengan tampilan yang lebih menarik. Animasi pembelajaran ini juga bisa disisipkannya dengan unsur yang lucu dan penuh warna yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Dan juga ada fungsi kedua dari animasi adalah menghindari multi-interpretasi dalam menyampaikan materi. Animasi dapat dirancang untuk menunjukkan fenomena alam melalui permodelan. Dalam pembelajaran sains, permodelan cara yang digunakan untuk mengamati sebuah faktor terhadap sebuah fenomena. Faktor lain di luar yang ini diamati agar dihilangkan, dan hal ini membutuhkan perlengkapan laboratorium lengkap untuk menggantinya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada manfaat video animasi bagi pendidikan.
Yang pertama itu kita dapat lihat menampilkan secara visual baik dalam bentuk gambar atau animasi. Selanjutnya dapat menampilkan secara visual dan audio dalam bentuk animasi, dan juga mampu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks. Dan juga yang keempat, di mana dapat menyajikan bentuk animasi dan simulasi dari benda atau peristiwa yang berbahaya, dan juga dapat menyajikan berbagai simulasi yang rumit dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknik. Dan juga dengan animasi ini siswa dapat belajar materi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan dibayangkan. Dan terakhir, ada melalui video ini siswa mampu mempelajari keadaan real dan suatu proses fenomena atau kejadian. Berikutnya, di sini saya mengambil salah satu narasumber yang dimana saya mengambil Liching dan Dwyer, dimana menemukan bahwa animasi memiliki efektivitas yang berbeda-beda untuk setiap level pembelajaran. Animasi membuat peserta didik meningkatkan kesungguhan belajar dibandingkan dengan pembelajaran jika dibanding dengan animasi bersifat statis. Media animasi ini juga efektif dalam membantu peserta didik mengkonstruksi kognitif bersifat faktual dan konseptual. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Dan juga di sini ada kelemahan animasi ya. Di mana kelemahan animasi ini, di samping sisi keunggulan dari peran animasi dalam pembelajaran, media ini memiliki beberapa kekurangan yang jika tidak ditangani dengan baik, maka media yang dihasilkan bisa jadi membuat gagal konsepnya pada peserta didik. Skenario yang dikembangkan dalam animasi harus tepat dalam menerapkan aspek-aspek permodelan fenomena sains seperti aspek hukum, prinsip, teori, dan konsep sains yang sesuai dengan keadaan asli. Berikutnya kita masuk ke distraksi. Distraksi ini juga kelemahan animasi ya, di mana gangguan yang membuat peserta didik tidak fokus pada tujuan utama dari video pembelajaran yang dibuat. Hal ini juga sering terdapat pada peserta didik ya saat belajar dengan konten micro learning. Contohnya seperti animasi pembelajaran. Dan juga Lowe mengungkapkan di mana menemukan bahwa peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan awal atau prior knowledge akan cenderung lebih tertarik pada gambar-gambar visual pada animasi. Peserta didik tanpa pengetahuan awal akan sulit melakukan konstruksi, sehingga fungsi kognisi akan terdistraksi dengan efek visual dari animasi tersebut. Baiklah, selanjutnya. Di sini saya mencantumkan daftar pustaka ya. Baiklah, mungkin kita sudah sampai di akhir slide dari yang saya bahas di sini tentang animasi pembelajaran, di mana animasi pembelajaran ini yang sangat penting bagi para pendidik untuk diajarkan ke para siswa-siswa, di mana ini manfaatnya ini sangat bagus, di mana kan animasi ini animasi yang bergerak dan juga memiliki banyak corak warna. Jika pendidik ini bisa mengeditnya tentang poin-poin dari animasi ini ya. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.